Baik, teman-teman admin, kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Si Jampang 3, sebuah terobosan terbaru ya dari LLDT 3 yang fungsinya untuk memudahkan dosen melakukan pengajuan in-passing melalui aplikasi Si Jampang 3 ini. Baik, di video sebelumnya kita sudah membahas terkait sosialisasi aplikasi jabatan akademik dosen melalui in-passing atau Si Jampang 3 ini, di mana LLDT 3 akan menerapkan sistem ini resminya itu pada tanggal 1 Februari 2022. Oke, kali ini kita akan coba membahas rule access sebagai admin PT. Tapi sebelum lanjut, silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe yang ada di bawah video. Jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik dari channel saya. Baik teman-teman, kita langsung saja. Pada aplikasi Si Jampang 3 ini ada 3 hak akses. Yang pertama itu hak akses untuk admin PT yang saat ini akan kita bahas. Kemudian ada hak akses untuk dosen. Yang ketiga hak akses untuk LLDT 3. Kita berfokus pada hak akses admin PT. Sebelumnya teman-teman, ini adalah alur proses pengajuan in-passing dari dosen, di mana nanti ketika dosen mengajukan in-passing, maka posisi ajuan itu berada di draft PT. Kemudian admin PT akan melakukan usulan berkas ke LLDT 3. Nah, pada posisi 2 sampai 6 ini itu prosesnya berada di LLDT 3. Nah, ketika usulan berkas dari dosen itu divalidasi, nanti ada akan pengecekan dari sisi LLDT 3. Nah, ketika proses itu berjalan lancar, maka akan dilanjutkan ke tahap validasi dari Kabak TU dan kemudian proses cetak. Nah, di proses cetak ini teman-teman belum bisa dipastikan ajuan itu langsung diproses untuk pencetakan SK, tapi di sini masih ada proses lagi seperti penilaian, yaitu untuk jelasnya mungkin berada di sisi LLDT 3. Jadi kita sebagai operator hanya menunggu proses itu berstatus selesai. Baik teman-teman, untuk teman-teman admin PD, admin Si Jampang 3, teman-teman bisa melakukan login itu melalui dua sisi. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan login di alamat Silat LLDT 3 dengan memasukkan username dan password Silat. Kemudian setelah masuk ke laman Silat, nanti teman-teman bisa scroll di bagian bawah. Di sini ada Si Jampang 3. Silakan teman-teman klik masuk. Nah, yang kedua, teman-teman juga bisa melakukan login melalui laman Si Jampang 3.
Nah, di sini silakan nanti teman-teman masukkan username dan password. Nah, terkait dengan username dan password, teman-teman bisa menghubungi tim LLDT3 untuk dibuatkan akunnya. Baik, setelah login nanti masuk ke dashboardnya si Jampang 3, ada 4 menu yang teman-teman harus perhatikan, dimana menu itu ada usulan masuk, usulan revisi, usulan proses, dan usulan selesai. Nah, di bagian usulan masuk ini semua proses yang diajukan oleh dosen posisinya di sini. Jadi posisinya di sini ketika usulan itu teman-teman ajukan ke LLDT3, maka posisinya berada di usulan proses. Nah, ketika proses itu berjalan, ada mungkin satu dan lain hal seperti mungkin kelengkapan dokumen yang diupload belum sesuai dengan apa yang dipersyaratkan, maka nanti akan dikembalikan ke usulan revisi oleh LLDT3. Tapi jika tidak, maka usulan itu akan menjadi masuk ke usulan selesai. Nah, di samping ini teman-teman juga bisa melihat pada menu data in passing, submenu draft, proses, dan selesai. Oke, teman-teman, untuk status in passing, status proses, nanti akan ada beberapa ajuan yang diajukan atau akan diproses. Nanti di sini ada beberapa ajuan dari dosen. Status ajuan itu ada 2, teman-teman. Pertama itu mungkin dari dosen yang baru pertama kali mengajukan in-passing, itu tahapnya adalah in-passing awal. Dan kemudian untuk in-passing kenaikan, misalnya dari 3B gitu kan. Nah, akan naik ke golongan 4 gitu. Nah, jadi nanti masuk ke tahap in-passing kenaikan. Kemudian teman-teman kembali lagi kita ke usulan selesai, di mana usulan selesai ini nanti teman-teman bisa melihat di sini sudah berstatus selesai. Status selesai ini nanti teman-teman bisa melihat, ini khusus untuk admin PT, itu nanti bisa teman-teman lihat di bagian download SK. Download SK ini ada menu download SK. Nah, teman-teman bisa melakukan cetak, proses cetak SK in-passing, dan perlu diperhatikan bahwa teman-teman untuk proses cetak SK ini hanya bisa dilakukan oleh hak akses sebagai admin PT. Jadi dosen di hak akses dosen itu mereka hanya bisa melihat status selesai. Jadi ketika statusnya sudah selesai diperiksa, maka yang berhak untuk melakukan pencetakan SK hanyalah hak akses dari admin PT. Nah, sebelum dosen tersebut melakukan pengajuan in-passing, terlebih dahulu teman-teman melakukan tambah user. Tambah user di sini dalam artian agar si dosen tersebut bisa masuk ke dalam sistem. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat di sini ada menu user dan akses. Silakan teman-teman klik data user, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Silakan klik tambah data user. Nah, ketika teman-teman klik tombol tambah user,
nanti ada dua pilihan bagi teman-teman yang memiliki jumlah dosen yang banyak mungkin gitu kan ya. Nah, kalau dihandle oleh satu orang operator sepertinya agak sedikit kewalahan ya. Nah, teman-teman bisa melakukan registrasi operator, lebih tepatnya itu sub operator ya. Mungkin di masing-masing fakultas ada satu operator yang menghandle untuk proses ajuan in-passing dosen tersebut. Caranya, teman-teman silakan klik tombol pilih di bagian operator, kemudian silakan isikan data operator yang akan ditugaskan, nama lengkap, email, dipastikan untuk email itu adalah email yang aktif. Kenapa? Karena nanti ketika teman-teman klik tombol simpan, maka username dan password itu akan dikirim ke alamat email yang didaftarkan tersebut. Begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita mendaftarkan dosen. Sama halnya dengan melakukan pendaftaran pada operator, silakan klik tombol pilih. Kemudian teman-teman pilih di sini nanti data di bagian nama lengkap ini, nanti teman-teman silakan klik bagian di sini, nanti akan muncul nama-nama dosen yang ada di perguruan tinggi teman-teman masing-masing. Nah, silakan klik, nanti untuk nama lengkap itu akan langsung mengambil dari data di sini. Nah, kemudian untuk email, saya ingatkan kembali, email adalah email aktif yang bisa diakses gitu kan. Nah, kemudian nomor telepon, surat tugas juga nanti silakan ekstensinya adalah PDF maksimal 5 MB. Kemudian klik simpan. Nah, seperti ini teman-teman nanti ketika teman-teman mengklik tombol simpan, nah nanti ada password dan username yang akan dikirim ke email yang kita daftarkan tadi. Kurang lebihnya akan seperti ini. Jadi ada nama pengguna akun siapa, username-nya apa, passwordnya apa, nanti akan kurang lebih seperti ini masuk ke alamat email tersebut. Kemudian teman-teman, bagi teman-teman yang sudah didaftarkan akunnya, silakan melakukan ganti password, change password. Nanti lihat aja di bagian kanan atas itu ada ganti password. Setelah teman-teman klik ganti password, nanti akan muncul form isian untuk password yang baru. Jadi silakan klik ketik password yang teman-teman inginkan di sini, kemudian update. Gitu aja teman-teman, sekilas ya pengenalan hak akses dari admin PT penggunaan Sijampang 3. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang mungkin baru ya, dan aplikasi ini juga baru. Nah, mungkin bisa sedikit membantu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.